Empat hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan Sintayong. Harus malu lah STY. Udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Harus malu. Sportsmanship-nya harus muncul. Gitu. Buat pengamat sepak bola gimana? Kalian harus baik. Dukung dan support timnas saja, nggak usah bacot. Nonton, diem. Menang, bersyukur. Kalah, tetap support. Jangan cuma tulis komen aja. Datang ke lapangan aja enggak. Bayar tiket aja enggak. Oke? Jadi supporter yang baik. Jadi pengamat yang baik. Bener banget apa kata Greg. Jadi pengamat baik-baik aja, support terus kasih kritik ya yang membangun gitu ya. Kasih kritik boleh tapi tidak personal gitu ya. Tapi dua orang ini sepertinya memang sudah personal banget ya kritikannya kepada STY. Bung Towel sama Akmal. Yes, kemarin ini kayaknya di salah satu TV swasta yang ngundang mereka ini ngebahas tentang kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF kemarin ya guys. Padahal memang targetnya semifinal gitu ya. Tapi memang tujuan utamanya adalah regenerasi. Makanya PSSI nurunin timnas U22 untuk persiapan juga ke ajang yang selanjutnya, itu SEA Games 2025 di Thailand ya guys. Cuman kayaknya dua orang ini nih penghamba AFF banget. Jadi pengennya menang aja gitu ya. Padahal kita levelnya tuh udah nggak di sini guys. Levelnya sudah di Asia. Kalau dibilang kenapa kita harus serius di AFF ya, sedangkan kita di kualifikasi yang sudah berjenjang di Piala Dunia di round pertama, di kualifikasi yang lawan Brunei ya kalau nggak salah, Brunei, terus kita melaju lagi ya kan, bahkan kita bisa ngalahin Vietnam ya kan, bisa ngalahin Filipina juga, itu kan sudah level ASEAN ya, udah dilewatin dengan bagus gitu ya, sampai akhirnya kita bisa lolos di round ketiga. Itu kita sudah lewatin, jadi level kita tuh udah prioritasnya sudah lain dan sudah berbeda. Kalau seandainya kemarin kita paksakan gitu ya, dan manakala juga AFF ini bukan jadwal resmi FIFA, klub-klub juga nggak akan bisa ngelepas pemain-pemain andalannya ya kan, yang apalagi pemain kita banyak bermain di Eropa gitu. Cuman ya namanya juga Towel sama Akmal ya. Ini langsung disekak nih sama para netizen Indonesia guys. Cuman yang gue bikin sakit hati juga adalah ketika si Akmal ini bilang kalau selama ini timnas Indonesia itu menang hokinya STY. Emang lu sudah berdarah-darah apa untuk negara lu, Akmal? Aduh, lu udah kasih sumbangsi apa ke negara lu? Lu udah kasih prestasi apa ke negara lu? Sampai akhirnya lu bisa bilang hoki timnas Indonesia menangnya. Lu nggak ngelihat perjuangan mereka sampai dibebet-bebet tuh Witan tuh kepalanya. Hah? Buset, ampun. Nggak habis pikir. Langsung aja kita lihat video-videonya guys. Gimana sepertinya para warganet ini udah pada kesel banget kayak sama Akmal sama si Towel. Langsung aja kita sikat yuk. Gas. STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depan ya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sintayong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos semifinal. Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan juga hoki STY ya. STY ini di Indonesia punya hoki. Kemudian di jersey namanya Caraka, tidak pakai hoki karena hokinya punya Pak Sintayong gitu. Jadi sekarang masyarakat ini terbelah, ada STY selalu tetap yakin, ada STY selalu tidak yakin. Tolong dipikirin baik-baik Bang Akmal ya kalau ngomong gitu ya. Tolong hargailah pemain-pemain timnas. Mereka sudah berdarah-darah, sudah berkeringat, sudah merelakan jiwa raganya untuk timnas Indonesia. Tapi lu bilang kayak gitu hoki. Lu bilang mereka tanpa perjuangan. Men, ya tolong hargain para pemain. Mereka sudah bekerja keras. Tolong respect
respect. Kalau lu mau direspekin sama para fans timnas, ya lu juga harus respect sama pemain-pemain timnas. Come on lah. Cuma hoki dia bilang pencapaian STY bersama timnas Indonesia. Cuman hoki dia bilang. Mata Ya, nih. dengan dia bilang pencapaian timnas Indonesia itu cuman hoki ya guys ya. Dia itu sama aja merendahkan perjuangan para pemain timnas Indonesia. Bener bang. Setuju banget. Akmal udah ngerendahin martabat pesepak bola Indonesia, para pemain-pemain Indonesia guys. Asli. Dia nggak ngehargain sekali kerja keras pemain-pemain timnas Indonesia. Sedikit pun. Dia merendahkan perjuangan para putra-putra terbaik bangsa kita guys. Iya. Beberapa video sebelumnya gue pernah bilang pencapaian STY bersama timnas Indonesia ya. Meloloskan 3 kelompok usia ke Piala Asia ya. Senior, U23, U20 sampai udah yang U23 ya. Sampai semifinal Piala Asia. Ngalahin Jordan, ngalahin Australia, ngalahin Korea. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi Coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Bisa-bisa Karena Akmal pengennya ngalahin Brunei doang. Greget banget gua. hanya dibilang hoki. Menurut gue statement ini terlalu liar dan terlalu apa ya? Gampang banget gitu loh ngomong kayak begini. Sama sekali nggak ngehargain. Apa ya rasanya para pemain timnas kita capek-capek berjuang ngebela nama Indonesia, membawa nama Indonesia Tandain di mukanya. kancah dunia. Tandain Terusnya mukanya. dibilang hoki. Oke lah, memang ada yang namanya faktor luck. Emang ada, beneran gue akuin. Tapi tanpa instruksi pelatih, tanpa para Betul. pemain yang bekerja keras, Betul. nggak akan bekerja sendirian itu faktor luck. Gila, gimana tanggapan kalian guys? Yuk kita komen, let's go! Akmal. Lagi-lagi Akmal berulah guys. Yang biasanya Agus sekarang Akmal. Akmal mengatakan bahwa selama ini STY itu hoki guys. Menurut kalian hoki atau enggak STY selama ini? Mana ada orang hoki dikasih 4 target semuanya lewat guys. Nah, Dari iya. Januari sampai November STY itu udah meloloskan 4 target timnas Indonesia guys. Yang pertama 16 besar Piala Asia, 4 besar AFC U23, Round 3 kualifikasi World Cup, dan lolos Piala Asia 2027. Yang lebih kasihan lagi nih guys, rasanya pencapaian STY di level Asia tidak ada gunanya. Hilang begitu saja gara-gara gagal AFF guys. Ya, iya. Orang bukan target utama sekarang ASEAN udah. Pagi boy. Selamat pagi nih ya buat lulu pada nih. Yang tadi malam ikutan tensinya naik nih gara-gara salah satu stasiun TV. Yaudah lah gak usah disamar-samarin lagi lah. TV1 ya, TV1. Membuat suatu acara yang gue sendiri tuh bingung gitu. Maksudnya apa coba? Ya udah iya gue ngerti exposure-nya gede. Pasti gue ngerti. Pasti akan mengundang orang untuk marah-marah gitu. Gue ngerti. Ngundang sih nggak pernah gue ajak nih ya. Terus si Akmal nih yang kambuhan, kadang bener, kadang kagak. Yang membuat Pak Sumarji sendiri melawan dunia nih boy. Gue sih jujur ya, tadi malam kan gue nge-live nih sama lu pada nih. Terus lu pada bilang, bang liat TV1 bang, liat TV1 bang. Kata gue ada apaan ya? Gue baru 2 menit nonton udah kagak kuat gue. Itu udah bukan bahas bola boy. Itu udah kerana personal sama Shin Tae-yong. Dan satu yang gue kutip ya, yaitu adalah kata-katanya si Akmal Marhali. Yaitu adalah Shin Tae-yong hoki, katanya hoki. Hoki caraka kali, hoki caraka. Jadi yang dimaksud hoki itu kayak gini ya Bang Akmal ya. Lolos Piala Asia 2 kali berturut-turut tanpa jalur tuan rumah. Semifinal Piala Asia U23, selangkah lagi menuju Olimpiade. Masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia. Hoki kayak gitu mal. Ya gue makin bisa menyimpulkan nih. Emang kayaknya bola kita bakal di sini-sini aja boy. Kok bisa di saat negara-negara Asia lain itu udah mulai memperhitungkan Indonesia nih. Udah mulai mengakui keberadaan Indonesia di sepak bola Asia nih. Tapi malah dari dalam negaranya sendiri bisa muncul orang-orang kocak kayak begini boy. Dan yang lebih kocaknya lagi selalu dikasih tempat untuk ngomong ya. Gak ngerti gue, gak ngerti. TV1 memang beda. Lu Memang lihat dari beda. judulnya stay atau goodbye. Aduh, lebih parahnya lagi apa coba? Lu lihat narasumbernya nih, Bung Akmal dan Bung Toel. Aduh. Dan mereka semua itu ngelawan Pak Sumarji. Ya kita bakal tahu lah isinya apa. Hujatan untuk Shin Tae-yong. Kayaknya mereka berdua ini kalau misalnya nggak menghujat Shin Tae-yong ya, nggak makan. Serius. Ini diadu lagi. Pak Sumarji sama Bung Toel. Aduh, ya udah jelas isinya cacian Toel sama Shin Tae-yong. Kalian berdua itu udah ngasih apa sih sama timnas sampai sebenci itunya?
Belum lagi nih Bung Akmal bilang Sintayong hoki. Bung. Kali ini gua nggak setuju sama lu. Coba menurut kalian gimana nih? Coba komen di kolom komentar. Singapura yang 4 kali juara, ada yang mengatakan bahwa buat apa juara Piala AFF 4 kali kalau nggak tampil di Piala Asia. Distorsi itu kan yang kemudian disimpangkan. Siapa bilang Singapura tidak pernah lolos Piala Asia gitu. Singapura 1980 lolos Piala Asia gitu. Ini peserta Piala Asia 1980. Mana yang kau bilang Singapura lolos? Mana Akmal yang kau bilang Singapura lolos Piala Asia 1980? Jadi si Akmal ini coba membantah ya fakta yang menyatakan 4 kali Singapura juara AFF nggak pernah lolos Piala Asia. Ya memang fakta nggak pernah lolos. Dia bilang tadi 1980 lolos Singapura Piala Asia. Mana? Nggak ada Singapura lolos Piala Asia 1980 ya. Berarti si Akmal itu ngawur. Kalaupun Singapura main di Piala Asia itu 1984. Tapi statusnya nih tuan rumah ya, tuan rumah. Ya memang main otomatis dong ya kan kalau tuan rumah mah, bukan dari kualifikasi gitu ya, bukan jalur murni gitu ya, tapi jalur tuan rumah. Mainlah namanya tuan rumah. Berarti judulnya bukan lolos Piala Asia. Jadi nggak bisa dia membantah fakta kalau memang Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah lolos Piala Asia. Pernah pun main Piala Asia, main sebagai tuan rumah. Jadi nggak usahlah coba mengaburkan fakta sejarah ya. Kalau memang AFF itu nggak penting ya. Si Akmal ini kan memang mendewa-dewakan Piala AFF sama kayak Bung Towel. Tapi pengetahuan sepak bolanya aja cuma sebatas ini ya. Apalagi latar belakangnya kan dia adalah mantan CEO dari salah satu klub LPI ya. Klub di mana waktu itu Indonesia ada dualisme sepak bola. Pelaku dualisme dong ya ternyata. Terbongkar kan? Terbongkar. Hei, busuknya terbongkar. Ternyata. Ya dari situ dia lahir jadi pengamat sepak bola. Beda kelas dengan kita bos ya. 2000-an kami itu udah keluar masuk stadion nonton sepak bola. Bukan kayak ente. Mencari engagement dari timnas Indonesia. Salam Di Matteo. TV yang paling sesuai dengan slogannya nih. TV One memang beda bos. Beda kali memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para fans timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Ya tadi malam ini terjadi kontroversial, terjadi huru hara nih. Lagi dan lagi siapa yang melaksanakannya? TV One. Bahas tentang apa? Tentang Sintayong. Yang diundang siapa nih? Teman-teman jadi bisa lihat sendiri ya, bisa menyimpulkan dari narasumber yang di atas ini hampir rata-rata itu kontra dengan Sintayong. Jadi kalau kita berpikir secara logis ya pasti arahnya akan menjatuhkan Sintayong terus. Ya aku bukan penyembah Sintayong. Ya kalau Sintayong salah kita kritik performanya, kita kritik keputusannya, dan wajar Sintayong jika melakukan kesalahan karena dia manusia bos, bukan nabi boy. Masalahnya juga begini boy. Kalau Sintayong diganti, dipecat gitu ya, banyak banget di kawasan ASEAN ini yang juga ngelirik Sintayong untuk jadi pelatih kepala juga gitu ya. Sayang banget ini, Sintayong tuh pelatih bagus, kelas dunia, dan sudah bisa berhasil merubah wajah sepak bola Indonesia. Kalau dilepas begitu saja, sayang banget gitu. Dan kalau kita bisa melihat, mungkin teman-teman yang belum nonton nih, kayaknya guys, narasumber di atas tuh mengkritisinya udah lebih ke personal, bukan ke performanya sekali lagi aku bilang. Lebih kayak menggiring opini masyarakat agar membenci Sintayong gitu loh. Agar apa semua yang dilakukan Sintayong itu salah. Itu jelek gitu. Baik Sintayong menang, Sintayong kalah. Kita bisa lihat, kita bisa simpulkan sedikit aja. Kita bisa lihat nih kalau mereka itu udah tidak objektif lagi, mereka itu udah tidak netral untuk mengkritik. Ketika Sintayong menang lawan Vietnam 0-3 di kandang Vietnam. Lagi-lagi apa komennya apa? Sintayong menang karena ketika ada Ides Ragnar yang baru masuk, makanya Sintayong bisa menang 0-3. Coba bayangin bos. Kayak nggak nerima Sintayong menang dikritik banget, dicaci banget. Sintayong kalah langsung untuk keluar Sintayong out. Aku sebagai warga negara Indonesia nih yang suka dan cinta sama sepak bola, aku bangga dengan perkembangan timnas sekarang. Jujur di bawah kepelatihan Coach Sintayong, kita itu berprogres dengan baik. Kita itu mengalami perkembangan yang sangat baik. Dari mental, cara passing, ketenangan, fisik apalagi. Dan terus nggak ngerti lagi bang. Serius bener-bener nggak ngerti. Nih dan juga si Akmal juga mengatakan bahwa Sintayong dengan segala kehokiannya. Hokian dari mana bro?
Sedangkan si hoki jadi timnas jarang cetak gol. Kita bicara hoki, kita bilang aja semua negara-negara yang menang itu selalu hoki. Kalau kita bicara hoki, oke coba kita bahas lah Argentina lawan Prancis, di mana Argentina keluar sebagai juara kan. Nah kita bisa bilang hoki aja tuh Argentina juara. Kenapa? Gara-gara finishing Mbappe ketika 1 lawan 1 dengan Emi Martinez ke tengah. Coba hoki kan? Jadi udah lah, mau sampai kapan? Kita patokannya kita lihat aja nih, selagi Ultras Garuda, La Grande Indonesia tidak menyuarakan pelatih tersebut untuk out, berarti masih oke. Dan aku yakin teman-teman Ultras Garuda, teman-teman La Grande juga mungkin pernah sedikit kecewa dengan keputusan-keputusan Sintayong. Tapi itu hanya di segi performa, dari segi keputusan, bukan ke personal. Betul. Karena kita bisa lihat nih, kalau kalian nonton tadi malam, benar-benar tuh si Bung Toel sama Bung Akmal itu benar-benar kayak kritiknya itu lebih ke personal gitu loh. Lebih ke menjatuhkan segala macam-macam, kayak mengujar kebencian sama Sintayong. Jadi sekali aku bilang, kita tuh kritik boleh, mencaci jangan, menjatuhkan jangan. Kita kritik ya dari performanya, dari keputusannya, bukan dari segala macam apa yang keluar dari mulut Sintayong itu jelek selalu dikomentar, bos. Nah itu dia guys, beberapa ulasan dari para netizen Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita bakal ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye, assalamualaikum, peace.